Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Zahra Khamila, NIM 2018070070. Saya dari kelas PGRI semester 4 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, dengan mata kuliah Tafsir Tarbawi. Di sini saya akan membaca hafalan sekaligus menerjemahkan dan menafsirkan makna dalam ayat tersebut. Di sini surah yang akan dibaca adalah Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. Baik, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan, membaca hafalan, mengartikan dan menafsirkan Quran Surah Al-Isra ayat 78 sampai dengan 80. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Shadaqallahul azim. Nah, adapun penafsiran dari surah Al-Isra ayat 78 sampai dengan 80 ini adalah yang pertama ayat 78 yang berbunyi Aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasakil laili wa qur'anul fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikan pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Nah, ayat ini menyinggung 5 waktu sholat dan mengatakan waktu sholat zuhur dan asar tiba setelah matahari tergelincir hingga masuk malam hari. Waktu sholat zuhur bersambung hingga malam dan mencakup sholat asar. Lanjutan ayat menyebut akhir waktu sholat adalah pertengahan malam, yakni ketika gelapnya malam telah mencapai puncaknya. Waktu ini mencakup sholat maghrib dan isya. Kemudian waktu 4 sholat, yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya saling bersambung. Waktu sholat maghrib dan isya berakhir dengan masuknya pertengahan malam dan setelah itu hingga terbit fajar. Tidak ada kewajiban bagi manusia. Adapun waktu sholat subuh setelah terbit fajar hingga terbitnya matahari, dan hal ini ditegaskan dengan sebutan Qur'anul Fajr. Selanjutnya, ayat ini menyinggung poin penting mengenai sholat subuh. Berdasarkan riwayat, maksudnya yang menyaksikan sholat subuh adalah malaikat. Dari ayat tadi, terdapat 2 poin pelajaran yang dapat dipetik. Yang pertama, kriteria hukum syar'i adalah urusan natural seperti bulan dan matahari, sehingga bisa dipahami oleh masyarakat awam. Ukuran waktu sholat 5 waktu adalah terbit dan tenggelamnya matahari. Kemudian, poin yang kedua adalah kewajiban ibadah memiliki waktu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa agama Islam secara rapi mengatur pertumbuhan dan ketinggian manusia dan mengajarkan keteraturan dan kedisiplinan. Selanjutnya, tafsir ayat 79 yang berbunyi wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hari dirikanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
Setelah menjelaskan sholat 5 waktu, ayat ini memerintahkan Rasulullah sebagai nabi berkewajiban untuk menunaikan sholat malam, bangun di malam hari, dan mengisinya dengan sholat dan membaca Al-Quran, sehingga mencapai kedudukan yang tinggi. Meskipun ayat ini tidak menyebut sholat malam dan prinsip bangun malam, namun berbagai riwayat menjelaskan bahwa maksud ayat ini bukan hanya bangun dari tidur, tetapi mendirikan sholat malam dan dibarengi taubat serta memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholat malam diwajibkan kepada Rasulullah dan disunnahkan kepada umat Islam. Bagian lain surat Al-Quran seperti surat Al-Muzammil dan Al-Muddatsir disinggung mengenai sholat malam. Pada ayat 17 surat As-Sajdah, Allah menjanjikan rahasia pahala kepada orang-orang yang mendirikan sholat malam. Mata mereka terang benderang dan tidak ada seorang pun yang mengenai pahala yang Allah anugerahkan kepada mereka. Di berbagai riwayat dijelaskan keutamaan sholat malam, di antaranya kesehatan badan, melimpahnya rizki, ampunan dosa, kehormatan, dan keutamaan di tengah masyarakat. Namun, sholat malam adalah taufik ilahi yang tidak bisa dikerjakan oleh siapa saja. Terkait hal ini, Imam Ali berkata, dosa-dosa sepanjang hari mencegah orang menunaikan sholat malam. Dari ayat tadi, terdapat 3 poin pelajaran yang dapat dipetik. Yang pertama, pertengahan malam ketika semua orang sedang tidur merupakan waktu yang paling baik untuk beribadah. Kemudian yang kedua, kedudukan yang bernilai berada di sisi Allah, bukan kedudukan duniawi yang fana dan singkat. Kemudian yang ketiga, jalan mencapai kedudukan tinggi dengan ibadah dan penghambaan yang menyebabkan manusia mencapai kesempurnaan. Kemudian selanjutnya adalah tafsir surah ayat Al-Isra ayat 80. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidikin wa akhrijni mukhraja sidikin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara benar dan keluarkanlah aku secara benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Ayat ini merupakan salah satu perintah terpenting Islam, yaitu mendirikan sedekah dan amanah. Ayat ini menyatakan permulaan dan pelaksanaan setiap pekerjaan adalah kebenaran. Dengan pertolongan Allah, manusia yang bisa mengatasi setiap masalah dan mencapai tujuannya. Kemudian, permulaan setiap pekerjaan harus ikhlas dan terhindar dari segala bentuk ria dan sombong. Konsistensinya ini harus tetap terjaga hingga akhir pekerjaan. Namun sebaliknya, jika setiap pekerjaan dibarengi dengan kesombongan, maka seluruh pekerjaannya tidak akan berkah. Dari ayat tadi, terdapat 2 poin pelajaran yang dapat dipetik. Yang pertama, kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar setiap pekerjaan dilakukan dengan ikhlas dan terhindar dari ria. Kemudian poin yang kedua, kita tidak boleh berbangga dengan pekerjaan baik kita dan berharap seluruh pekerjaan kita berakhir dengan kebaikan. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.